Yang pertama adalah ketika berbicara katekese keluarga untuk menghadapi tantangan zaman now ini, sekarang ini, berarti poin pertama yang harus kita bidik, yang harus saya bidik, itu adalah konteks lingkungan. Lingkungan katekese saya. Ini artinya perubahan zaman saat ini. Perubahan zaman saat ini. Karena kita bicara terkait dengan tantangan dan kelemahan. Nah, Romo Purbo dalam bukunya menyoroti tantangan dan kelemahan. Lalu untuk melihat konteks ini saya melengkapi dengan surat apostolik Bapak Paus Yohanes Paulus II tentang keluarga. Dan saya juga lengkapi dari dokumen konferensi Wali Gereja Indonesia terkait dengan katekese keluarga. Nah, semoga ini memang memberikan gambaran lebih lengkap bahwa situasi kita, umat kita itu berubah luar biasa banget. Nah, dalam perubahan itu maka kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang kita lihat ada tantangan. Di situ ada tantangan sekaligus ada sebuah peluang. Jika berani masuk ke situ, itulah yang saya sebut nanti adalah sebagai nabi cinta kasih. Tetapi ketika tidak berani masuk ke situ, kita akan dicengkeram oleh situasi dan kelemahan dan kekuatan zaman ini yang saya gambarkan sebagai sebenarnya cengkeraman setan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam situasi seperti itu, bagaimana sih berkatekese keluarga itu bisa kita lakukan? Nah, ini sebuah tantangan banget. Karena nanti kita dihadapkan pada hal ini bukan hanya pengetahuan yang harus kita miliki, tetapi sebuah keteladanan. Nah, saya pikir 3 hal itu yang akan kita bahas, yang kita bersama-sama akan dalami dan pelajari. Dan semoga malam hari ini kita tidak hanya mendapatkan sebuah pengetahuan dan pemahaman tambahan, tetapi mendapatkan sebuah penguatan untuk memberikan sebuah kesaksian bahwa katekis itu hukumnya wajib berkatekese keluarga. Nah, itu. Karena itu maka mari kita mulai sekarang. Mohon izin memulai. Itu tadi baru pengantar, Bu Agnes. Nah, pengantar ini saya gambarkan supaya kita mempunyai arah yang lebih jelas. Sehingga nanti ketika teman-teman akan menambah lagi insight pengetahuan, bisa dari 3 sumber yang tadi saya sebut. Yang pertama adalah e-booknya Romo Purbo, itu nggak banyak sih, karena hanya 29 halaman, dibaca dalam waktu 45 menit juga selesai. Lalu yang kedua, kita dalami dari surat apostolik Bapak Paus Yohanes Paulus II, lalu yang ketiga dari dokumen KWI. Nah, itu saya pikir yang bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai katekese keluarga, itu tadi di pengantar saya sudah sampaikan, konteks masyarakat zaman now ini kita harus tahu persis supaya kita tidak tergulung arus, akhirnya kita sendiri terbawa arus dan larut di dalam gelombang perubahan yang begitu dahsyat dan mengerikan sebenarnya. Apalagi banyak katekis harus kita akui saat ini terkait perkembangan teknologi banyak hal tertinggal. Sementara umat binaan atau yang dipercayakan oleh Allah kepada kita itu generasi-generasi yang lahir, yang tumbuh bersamaan dengan teknologi itu. Yang kedua, pertanyaan reflektif, mengapa kita perlu berkatekese keluarga? Mengapa katekis perlu mendalami topik ini? Kan begitu. Kira-kira mengapa, Bu Sarneti? Sekilas saja, mengapa katekis perlu mendalami topik ini? Ya, Pak. Monggo. Ya, Pak, mengenai masyarakat zaman now ya, Pak? Bukan, yang kedua saja. Yang kedua. Mengapa katekis perlu mendalami topik katekese keluarga? Kalau menurut saya memang dari
awal itu ya dari diri sendiri, pasti dari keluarga juga ya Pak. Maksudnya bagaimana kita sendiri berhadapan dengan situasinya itu ya keluarga sendiri gitu ya, sama diri sendiri, sama anak-anak, dan juga sama suami. Jadi bekalnya kita berkatekese pun juga itu bisa sangat sederhana, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, itu ya pasti dari keluarga dulu. Bagaimana kita bisa berkatekese sama anak-anak kita gitu ya, hal-hal yang sederhana sih Pak, gitu intinya. Keren. Thank you Pak. Bu, secara ini teman-teman kita kasih tepuk tangan, kita kasih simbol jempol, hebat, betul banget, sangat amat betul. Mengapa kita perlu mendalami sebagai katekis perlu mendalami topik katekese keluarga? Karena kita ini berasal dari keluarga, kita ini mempunyai keluarga, kita ini lahir tumbuh besar di dalam keluarga, betul banget. Sehingga ini akan bisa memperkuat keluarga kita masing-masing. Nah, nanti kita akan melihat lingkup katekese dan bagaimana berkatekese. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, teman-teman, kalimat ini sengaja saya perbesar. Bahwa keluarga itu menjadi sel. Sel kita tahu itu, sel itu bagian terkecil, tapi begitu teramat penting begitu. Jadi keluarga itu menjadi selnya negara. Menjadi unsur paling kecil tapi juga paling penting di dalam sebuah negara. Maka ketika keluarga itu keropos dan keluarga itu keropos, tambah lagi keluarga itu keropos, keluarga-keluarga menjadi keropos, maka negara itu pasti hancur. Karena itu maka kita perlu mendalami topik katekese keluarga, karena gereja itu kan kumpulan umat beriman. Umat beriman yang berasal dari keluarga. Karena itu kalau ini sebenarnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Kalau mau dari kalimat ini saja kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Kalau umat beriman, gereja itu akan menjadi gereja yang kuat, yang dahsyat. Tidak ada cara lain kecuali membuat keluarga itu kuat dan dahsyat. Maka ada sebuah strategi. Saya pernah menonton film ini. Saya lupa judulnya, tapi latar belakangnya adalah di Amerika Latin, bahwa akan menghancurkan sebuah negara, dia menghancurkan keluarga dulu melalui generasi mudanya, yaitu dengan memberikan apa? Memberikan kepada generasi muda itu adalah narkoba, yaitu minum-minuman keras, zat aditif, sehingga generasi muda itu menjadi lemah, menjadi loyo, tidak mempunyai kekuatan, dan akhirnya keluarga itu hancur, negara pun bisa dikuasai. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, begitu pentingnya keluarga, maka keluarga menjadi unsur paling kecil, mendasar, sel, baik itu bagi negara maupun bagi gereja. Nah, dari kalimat ini mari sekarang kita fokus kepada apa? Kepada keluarga kita masing-masing. Nah, pentingnya berkatekese keluarga ini adalah pertama sebenarnya di dalam kerangka untuk pembinaan iman. Iman di dalam keluarga. Mengapa iman di dalam keluarga itu harus kuat? Mesti dibina. Ini sebenarnya untuk menghadapi yang disebut tantangan zaman. Nah, tadi Bu Sarneti sudah menyebut tantangan zaman, tapi saya mengatakan kita nggak usah melihat itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, mengapa katekese keluarga ini begitu penting? Karena apa? Ini akan meningkatkan pendampingan pastoral bagi orang tua di dalam membina keluarganya. Jadi sebenarnya ketika bicara mengenai katekese keluarga, kita juga bicara mengenai apa? Pendampingan pastoral. Karena itu maka nanti kita akan melihat katekese keluarga itu bentuknya sangat banyak. Sangat banyak, dan sebagai katekis di setiap paroki, si katekese sudah mengambil bagian pada bagian-bagian tertentu. Sembari nanti kita sampai kepada slide-slide tersebut, itu bisa menjadi materi refleksi. Apakah di dalam pendampingan si katekese di tempat kita ini, itu sudah kuat untuk katekese keluarga pada bidang-bidang yang nanti akan kita sebut. Itu. Nah, Romo Purbo mengatakan begini di dalam buku itu. Ini yang membuat saya tertarik, lalu saya tuliskan di sini. Dalam perjalanan waktu, berarti ada sebuah durasi.
Entah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dalam perjalanan waktu dan perubahan zaman, ada sebagian keluarga itu membutuhkan perjuangan lebih. Jadi ada keluarga membutuhkan perjuangan lebih. Dari kalimat ini mungkin teman-teman bisa melihat sekaligus merefleksikan, oh iya, ada keluarga itu membutuhkan perjuangan lebih. Keluarga itu juga, dan seterusnya. Membutuhkan perjuangan lebih karena apa? Karena keluarga tersebut menghadapi aneka tantangan. Selain aneka tantangan, juga aneka kelemahan. Jadi Romo Purbo dalam bukunya menyebutkan dua hal ini, Bapak Ibu. Nah, tantangan-tantangan itu apa? Mari kita melihat satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, ini kita menyebutnya atau sering mendengar istilah konsumerisme, istilah materialisme. Konsumerisme, materialisme. Kalau dilihat dari gambarnya kelihatan banget. Ya. Ini semangat mentalitas seperti apa sih? Dan ini menjadi tantangan yang paling besar saat ini bagi keluarga-keluarga zaman sekarang, Bapak Ibu. Konsumerisme dan materialisme itu, ini saya mengambil satu pengertian dari seorang tokoh sosiologi. Itu adalah sebuah semangat yang sudah menjadi kondisi sosial masyarakat. Jadi semangat itu sudah menjadi kondisi sosial masyarakat, bukan hanya, maaf nih contoh ya, misalkan contoh saja, bukan hanya dihidupi oleh keluarga Bu Sarneti saja, hanya contoh saja, tapi juga keluarga-keluarga lain, keluarga Bu Moni, keluarga Bu Linda, keluarga Pak Vincent, keluarga Pak Leonard. Jadi sudah menjadi sebuah kondisi sosial. Semangat itu, semangat yang mana? Semangat pada saat konsumsi menjadi pusat kehidupan. Nah, konsumsi itu adalah semangat menggunakan. Semangat menggunakan itu, memanfaatkan itu sudah menjadi sebuah kondisi sosial dan menjadi pusat dari tujuan hidup manusia. Banyak orang dan bahkan semangat itu menjadi tujuan hidup. Contoh saja nih, misalkan, maaf, saya nggak menyinggung ini, tapi ini contoh sekaligus kita mempunyai refleksi ya. Karena ketika nanti ini dihadapkan pada proses inkarnasi kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia dalam kesederhanaan, ini benar-benar jomplang banget Bapak Ibu. Contoh semangat konsumerisme. Seorang sebenarnya tidak membutuhkan lagi baju itu karena masih punya banyak baju. Tapi karena begitu banyak diskon, lalu dia membeli itu. Sehingga dipakai sekali, disimpan. Begitu terus, dan bahkan nih, menjadi sebuah tujuan. Karena orang lain melakukan itu, dia juga melakukan itu. Jadi ini kondisi ini sudah menjadi kondisi masyarakat, kondisi sosial. Masyarakat berlomba-lomba menikmati kenyataan seperti ini. Nah, ini yang disebut konsumerisme. Dan konsumerisme itu mengarah kepada materialisme. Artinya apa? Akhirnya orang melihat seseorang, melihat manusia itu nggak lebih dari sebuah materi. Sehingga kita sering mendengarkan istilah begini, oh saya dimanfaatkan oleh dia. Nah gitu. Oh saya diperalat oleh dia. Oh ada peribahasa yang mengatakan setelah manis sepahnya dibuang. Jadi orang relasi sosial itu menjadi relasi yang sangat materialistik, menguntungkan, dimanfaatkan, digunakan, tidak menguntungkan, dilepas. Nah, ini konsumerisme, ini materialisme. Karena itu di era materialisme, konsumerisme ini, orang benar-benar berlomba menampilkan secara casingnya itu wah, casingnya itu wah. Dan status sosial, media sosial itu menampilkan hal yang seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya nggak menjudgment seluruhnya ya, tapi kecenderungan ini karena sudah menjadi kondisi sosial,
maka seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Maka masyarakat itu lebih mengedepankan yang penting penampilan gua. Untuk membiayai penampilan ini, nah, dia harus sampai terjerat pinjaman online lah, kartu kredit lah, dan seterusnya, menggadaikan rumah lah, dan seterusnya. Nah, orang sekering ikut-ikutan, nggak ada prinsip. Ada yang ganti HP, ikut ganti HP, dan seterusnya. Dan orang mulai menampilkan diri untuk menarik perhatian orang lain. Demi membiayai gengsi sosialnya, orang yang semangat konsumerisme materialisme ini rela mengorbankan apa saja, bahkan yang paling berharga. Dan yang dikhawatirkan itu adalah penggadaian iman, Bapak Ibu. Nah, yang dekat nggak bisa dilepaskan dengan konsumerisme dan materialisme itu adalah lalu orang jatuh kepada hedonisme. Hedonisme itu apa? Hedonisme itu pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan, setiap kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama di dalam hidup seseorang. Maka kita bisa melihat, Bapak Ibu ya, orang menabung 1 tahun dihabiskan pada akhir tahun untuk jalan-jalan. Ya, saya sebenarnya nggak nyaman untuk mengatakan ini karena memang semangat hedonisme ini sudah merasuk begitu dahsyat di dalam kehidupan beragama. Sudah masuk dalam kehidupan beragama dan aktivis-aktivis di paroki, dan mungkin juga kita kadang melihat style of life, gaya hidup para klerus pun juga ada yang terjebak ke sini. Nah, ini sebenarnya sebuah refleksi masing-masing di antara kita. Tapi di sini kan saya harus menampilkan tantangan zaman sekarang bagi keluarga sekarang gitu loh. Maka saya mengatakan apa adanya. Konteks sosial kita seperti ini, keluarga-keluarga Katolik. Jadi konsumerisme, materialisme, dan hedonisme belum cukup itu. Karena itu dicontohkan bahwa orang yang mempunyai semangat hedonisme, dia berusaha memiliki mobil mewah kendati itu harus berhutang. Wah, dia sifatnya gemar sekali berbelanja karena dengan belanja itu dia mendapatkan kepuasan, kenikmatan secara afeksi dan sosial. Nah, dia rela mentraktir teman dengan uang hasil berhutang, tidak masalah. Jadi orang mempunyai seperti filantropis gitu ya, seperti orang mempunyai semangat berbaik hati, tapi dengan apa? Dengan menghancurkan dirinya sebenarnya. Lalu dia rela memberikan aksesoris berlebihan kepada, maaf nih, kepada binatang peliharaan. Mengapa? Sebenarnya ini masalah kenikmatan. Ada seorang pastor pernah mengkritik, ya walaupun akhirnya itu diperdebatkan ya oleh umat. Banyak umat yang nggak setuju, tapi menurut saya pastor ini cukup berani. Suatu saat pastor ini misa lingkungan di umat. Lalu umat yang tempatnya menjadi misa itu memelihara ikan hias itu harganya bukan ratusan ribu, jutaan. Makanannya juga demikian. Lalu pastor itu mengkritik gitu. Banyak orang miskin di sekitarnya, tapi ini untuk membiayai ini gitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa semangat hedonisme itu salah satu indikatornya adalah orang rela memberikan aksesoris yang berlebihan kepada binatang lebih untuk kepuasan dirinya, kepuasan pribadinya, dia mendapatkan kepuasan di situ. Begitu. Bahkan ada yang mengatakan ini sudah salah kaprah. Jadi kita kadang juga nggak berani mengatakan lagi karena masyarakat sudah benar-benar secara sosial sudah dipengaruhi dengan sangat kuat. Bahkan ada yang mengatakan begini, ya namanya hobi itu mahal gitu. Demi hobi ini dia sampai harus keluar kota ke pedalaman, menghabiskan puluhan juta bahkan ratusan juta.
Ya, begitulah. Bapak Ibu, teman-teman, itu hedonisme. Memilih makanan yang enak setiap saat. Ya, ini ada kata setiap saat ya. Kalau saat-saat tertentu sih nggak masalah. Nah ini sebenarnya dihadapkan dengan memilih makanan yang sehat. Nah, karena orang cenderung sudah disemangati semangat seperti ini, maka ketika datang masa prapaskah, hari Rabu dan Jumat Agung harusnya puasa, ya menjadi minimalis puasanya. Dan akhirnya nggak pantang pun, ya sudahlah. Yang penting kan batin saya. Maaf. Nah, ini gejala sosial yang sudah merasuki orang-orang di dalam gereja kita. Nah, dampaknya adalah, Bapak Ibu, dampak dari hedonisme itu adalah, pertama, akhirnya orang tidak lagi bertanggung jawab. Mengapa? Ya, yang penting dia menikmati. Yang penting mendapatkan kepuasan, gitu loh. Dan itu tujuannya, gitu. Maka relasi pun, jika itu memuaskan dirinya akan berlanjut, jika tidak juga tidak. Dan dia berelasi karena mendapatkan kenikmatan. Nah ini bahayanya nanti begini, kalau direfleksikan lebih lanjut. Ini mempengaruhi konsep relasional dia dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu memenuhi keinginannya, ya dia akan tetap menjadi beragama itu, menjadi anaknya. Saya sudah doa Pak berkali-kali, sudah novena, bahkan novena saya sudah 9 kali. Tapi Tuhan nggak pernah mengabulkan doa saya. Lalu ngapain saya juga berdoa Pak? Nah, gitu. Karena dia tidak mendapatkan kepuasan dalam relasional itu. Hidup di dalam situasi sosial, kepuasan dan kesenangan, kenikmatan menjadi tujuan, maka ini mempengaruhi relasi dia dengan Tuhan juga, gitu loh. Nah, tentu hidupnya menjadi boros, karena itu tadi contoh-contoh. Dan tindakan koruptif itu salah satu motivasinya juga karena terpengaruhi seperti itu. Individualisme, orang memuja sekali kebebasan pribadi. Nanti kita akan lihat dampak ini, konsekuensinya akan menimbulkan tantangan berikutnya. Orang konsumtif, orang egois, orang menjadi pemalas. Mengapa orang menjadi pemalas? Ya tahu, namanya orang yang menjadi tujuan hidupnya adalah kesenangan, kenikmatan, maka ketika dia harus berjuang keras, juang keras itu kan gak nikmat. Tekun itu kan gak nikmat, disiplin itu kan gak nikmat. Bangun pagi, mandi, menyiapkan pekerjaan itu kan gak nikmat. Nah, Bapak Ibu, generasi muda sekarang ini sudah banyak loh dipengaruhi oleh kondisi seperti ini. Apakah tantangan ini sudah cukup sampai di sini? Oh tidak. Ini yang berikutnya ini saya ambil dari bukunya Romo Purbo. Romo Purbo mengatakan kemiskinan atau kesulitan ekonomi itu juga menjadi tantangan bagi keluarga. Saya tambahkan, orang yang mengalami kesulitan ekonomi, Bapak Ibu, saya nggak tahu yang hadir di sini pernah mengalami enggak. Tapi saya pernah diskusi dengan beberapa orang dari keluarga yang memang sulit secara ekonomi. Ketika saya mengatakan atau saya membacakan sabda bahagia ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Waduh, ini bagai mimpi deh, jauh deh. Sulit dipahami, sulit banget. Sulit Bapak Ibu. Ini disebut sabda bahagia tapi tidak membahagiakan bagi banyak orang miskin. Saya mengatakan banyak orang miskin secara ekonomi ya. Walaupun ini nggak harus juga diartikan secara harafiah ekonomi. Tapi dalam contoh kasus konkret, saya menjumpai keluarga, orang-orang dari keluarga kesulitan ekonomi sangat sulit sekali membenarkan sabda Yesus ini gitu. Nah, dan biasanya juga ada sindrom dari kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Orang yang miskin, sulit ekonomi ya sering pendidikannya rendah. Karena itu gereja membuat sebuah sebuah seksi divisi untuk membiayai, membantu anak-anak ini, bisa asak, bisa bakat dan seterusnya. Anak-anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi ini juga biasanya minder. Inilah dampaknya atau sindromnya. Nah, gambar di bawah ini Bapak Ibu, saya sering menjumpai di Cengkareng.
anak-anak kecil kulitnya dikasih warna, diwarnai silver itu. Dan saya melihat itu sebenarnya sangat mengerikan sekali. Anak kecil tanpa alas kaki mencari uang seperti itu bisa apa? Nah, ini adalah tantangan bagaimana katekese keluarga menghadapi atau berhadapan dengan keluarga yang seperti ini. Nah, kejahatan pun muncul demikian. Nah, tantangan berikutnya, agama dan kepercayaan yang tidak selaras dengan nilai-nilai perkawinan Katolik. Jadi monogam dan tak terceraikan ini juga bagai mimpi, nggak masuk akal. Bagi apa? Bagi agama dan kepercayaan yang membenarkan adanya poligami, Bapak Ibu. Adanya poligami, adanya pernikahan kontrak, dan seterusnya. Dan ini adalah tantangan pada zaman sekarang. Karena itu maka di dalam situasi seperti itu kita bisa melihat kadang di dalam keluarga itu sangat beragam. Gambar ini saya coba tampilkan. Saya menemukan gambar ini bisa memberikan sedikit sebuah gambaran di mana masing-masing anggota keluarga mendapatkan kenikmatan dengan teknologi yang canggih. Sementara ayahnya pusing harus membiayai semuanya itu gitu. Nah, ya kalau mampu bertahan dalam seperti ini, maka kalau tidak pasti yang terjadi nanti kita lihat ada percekcokan dan seterusnya. Nah, tantangan berikutnya saya menemukan melihat bahwa mulai ada sekarang gerakan atau semangat individualisme yang merasuki anak-anak muda. Saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman menjumpai atau tidak, bahwa anak muda tidak mau menikah. Anak muda tidak mau menikah. Alasannya apa? Saya pernah mendapatkan alasannya. Mereka tidak menemukan nilai luhur di dalam perkawinan itu. Apa yang perlu diperjuangkan dalam hidup berkeluarga perkawinan? Tidak ada katanya. Jomblo lebih enak. Nah itu. Bapak Ibu bisa cermati, bisa observasi di sekitarnya ada enggak? Di sekitar saya menjumpai ini. Kalau pernah mendengar ungkapan Sean, anaknya Ahok dengan si Bu Veronica Tan itu, dia pernah mengatakan ini, nggak mau menikah. Walaupun memang alasannya beda. Tapi saya dengar sekarang dia malah udah punya pacar. Ya. Okay. Nah, anak muda yang tidak mau menikah itu dia tidak percaya bahwa ada sebuah bentuk pernikahan itu monogami. Mana mungkin, dan ini mereka bilang tidak realistik banget. Bahwa saya harus hidup dengan orang yang sama bertahun-tahun sampai seumur hidup saya. Betul enggak, Bu Katarina? Ada enggak, Bu? Pernah menjumpai enggak? Pak Vincent pernah menjumpai nggak Pak Vincent, anak muda yang nggak mau menikah? Banyak, Pastor. Nah, tuh. Pak Vincent malah menemukan banyak tuh. Dan mereka tidak mau menikah, maaf, bukan seperti di dalam Injil Matius bab 19 ya. Tapi ini alasan yang saya tangkap. Dia nggak menemukan nilai luhur dalam pernikahan perkawinan itu nggak temukan. Dan dia nggak bisa memahami ada yang namanya monogam. Saya harus hidup seumur hidup dengan pasangan saya. Nah, saya pernah diceritani oleh Romo Rudi Rahkito Jati, itu pastor kepala paroki di Trinitas. Dia cerita kepada saya begini, Gus. Saya baru saja menikahkan orang 1 bulan yang lalu. Tapi baru 1 bulan dia datang kepada saya minta untuk dipisahkan atau cerai, Gus. Ya, saya kaget. Kok sampai bisa begitu gitu. Nah, rupanya dalam waktu 1 bulan itu banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat pasangan ini tidak percaya bahwa dia harus mempertahankan hidup selamanya dengan pasangan ini gitu. Nah, karena itu maka ini juga menjadi tantangan. Alasan yang ketiga, orang-orang yang seperti ini kadang melihat ada sebuah kenangan negatif yang dialami terkait dengan hidup berkeluarga. Nanti saya akan tunjukkan data yang membuat kita sangat kaget.
bahwa pengalaman negatif di dalam keluarga itu begitu dahsyat dan banyak banget gitu. Itu entah itu kekerasan terhadap istrinya, anaknya, kekerasan seksual dan seterusnya. Dan ini memberikan sebuah luka yang mendalam dalam batin anak-anak muda yang pada gilirannya lalu mereka tidak mau menikah. Nah, ini tantangan berat, tantangan besar bagi katekis-katekis zaman sekarang. Lalu yang keempat alasannya, mereka tidak mau terikat. Nah, ini kan pengaruh dari tadi itu, konsumerisme, materialisme, hedonisme, individualisme, dan kalau di negara barat itu terkenal dengan apa? Liberalisme, individualisme, liberalisme kuat banget. Dia nggak mau terikat. Bahkan sekarang juga ada, sudah mulai loh, pekerjaan-pekerjaan yang digandrungi oleh generasi muda itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memberikan sebuah keluasan dan kebebasan. Pekerjaan yang mengikat tradisional datang ke kantor pagi, pulang sore, itu nggak menarik bagi anak-anak muda sekarang. Karena memang anak-anak muda sekarang, zaman sekarang sudah membentuk generasi milenial, generasi Z, itu adalah orang yang tidak mau terikat. Nah, sementara perkawinan keluarga itu kan diikat oleh apa? Oleh legalitas, oleh hukum. Nah, mereka nggak mau, maka mereka memilih hidup menjomblo. Dan ada juga yang mengatakan menikah itu menghalangi mimpi besar. Saya ingin membangun karir, saya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, nanti saya tabung, setelah itu hari tua saya nikmatin dari tabungan itu. Nah, kalau saya nikah, ya pasti akan terganggu, nggak bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini baru sebagian lagi dan masih ada lagi. Gerakan-gerakan komunitas jomblo itu semakin lama semakin banyak. Tanpa disadari, tanpa kita menyadari di sekitar kita pun ini mengancam generasi mungkin anak-anak muda gereja kita. Nah, ini adalah tugas katekis. Nah, itu tadi tantangan Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat apa? 10 menit lagi ya. Bisa. Ini kita akan melihat kelemahan yang dialami. Selain tantangan, ada kelemahan yang harus menjadi fokus perhatian kita ketika kita berkatekese keluarga. Kelemahan yang membuat hidup berkeluarga itu menjadi tidak menjadi pilihan gitu loh. Kelemahan-kelemahan yang dilihat yang terjadi ini membuat anak-anak muda itu nggak menjadikan berkeluarga itu sebagai sebuah pilihan hidup. Nah, yang pertama, mereka melihat adanya kekurang dewasaan pribadi dan kepicikan wawasan di antara orang yang berkeluarga. Artinya apa? Masih baperan. Mereka melihat sering terjadi pertengkaran. Mereka melihat ada banyak kekerasan. Lalu yang kedua, penyakit dan meninggalnya pasangan ini membuat sebuah luka, sebuah shock, sebuah kebingungan, dan ini menakutkan gitu. Jadi orang muda itu begini, memikir juga, ada yang berpikir begini, kenapa lalu ini menjadi sebuah alasan? Wah, ntar kalau gua nikah, nggak lama kemudian pasangan saya mempunyai anak, lalu pasangan saya meninggal gimana ya? Hidup saya bagaimana ya? Inilah, itu mereka takut. Nah, itu. Lalu yang ketiga, keterbatasan kemampuan orang tua untuk mengikuti perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Nah, saat ini tadi saya sampaikan bahwa generasi milenial, generasi Z, itu generasi yang benar-benar lahir hidup di era teknologi perubahan yang luar biasa. Karena itu orang tua, nah seperti kita yang hadir di sini ini, termasuk saya sebenarnya, itu adalah sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan mereka, pendidikan mereka. Saya saja kalau ngobrol dengan anak saya yang kuliah, itu ada diksi-diksi, ada istilah-istilah yang saya nggak paham Bapak Ibu. Dan benar-benar saya nggak paham. Nah, karena itu kepada generasi seperti ini biasanya saya sebagai orang tua, sebagai guru mengatakan, ya nak, secara pengetahuan kamu jauh lebih hebat daripada orang tuamu, tapi pengalaman kamu kalah jauh.
maka tetap hormat. Nah, itu biasanya. Tapi bahwa tidak terbantahkan bahwa keterbatasan kemampuan orang untuk mengikuti perkembangan dan pendidikan anak-anak ini membuat anak juga di dalam keluarga merasa nggak nyaman gitu. Yang berikutnya, ketidaktahuan tentang makna dan tujuan perkawinan Katolik. Nah ini, Bapak Ibu, tidak sedikit orang bahkan yang sudah menikah. Tadi contoh yang saya sampaikan, yang Romo Rudi Rahkito jadi cerita itu, baru menikahkan 1 bulan, lalu minta diceraikan, itu karena tidak mengetahui makna dan tantangan, makna dan tujuan pernikahan Katolik itu seperti apa gitu loh. Maka nanti isi katekese itu salah satunya juga harus ini gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, adanya kesulitan dan ketidakmampuan untuk hidup bersama karena perbedaan agama dan budaya. Jadi ada keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan di keluarga Katolik yang nikah beda agama, beda budaya itu mengalami kesulitan proses penyesuaian diri. Sehingga terjadi sebuah konflik-konflik yang akhirnya untuk anak-anak atau generasi berikutnya mengalami ketakutan untuk memilih model hidup berkeluarga itu sebagai sebuah pilihan gitu. Nah, yang keenam, hidup dalam perkawinan yang tidak sah. Ini juga ada. Nah, anak-anak melihat bahwa ada keluarga-keluarga yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan itu mengalami kesulitan di dalam sosialitas masyarakat maupun di dalam hidup menggereja, maka mereka lebih memilih lalu ya saya nggak menikah kan gitu. Nah, ketidaksetiaan dalam perkawinan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa kelemahan yang juga menjadi situasi sekaligus tantangan bagi para katekis untuk berkatekese keluarga. Nah, ini saya mendapatkan lagi ini dalam buku yang saya baca. Saya kebetulan mengajar agama di kelas 12 itu memang ada pembahasan mengenai sakramen perkawinan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Ini kita lihat, kekerasan dalam rumah tangga itu saat ini menjadi dalam tanda kutip, saya kasih tanda kutip, budaya. Begitu banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika orang tua berantem, anak melihat ini, anak mendengar ini, dan sungguh ini sangat melukai anak. Ini luka yang teramat dalam yang disebabkan oleh orang tua. Dan ini ketika anak menjadi besar, anak enggan membangun keluarga. Baginya, hidup berkeluarga dalam sebuah sakramen, hidup menikah itu bukan pilihan. Karena dia mengalami pengalaman negatif yang di depan tadi saya singgung, ini contohnya. Nah, di sini saya tampilkan, seperti tadi saya janjikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 mencatat, ya, ini yang tercatat, pasti banyak yang nggak tercatat, apalagi di daerah. Mencatat ada 18.142 korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan terhadap wanita ada 338.496 kasus. Ini menurut catatan Kementerian PPPA, ini adalah jumlah tertinggi. Dan disinyalir ini juga dampak dari pandemi. Kekerasan ini dampak dari pandemi. Nah, rumah tangga, rumah menjadi tidak lagi menjadi tempat yang aman, di mana dulu kita mendengar, kita meyakini, kita mendapatkan pemahaman dan keyakinan dari ajaran gereja bahwa rumah sebagai sekolah cinta kasih. Saat ini ketika kekerasan terjadi begitu banyak di dalam keluarga, bahkan maaf, ada seorang ayah memperkosa anaknya juga, sering kita lihat di televisi ya beritanya. Maka keluarga sebagai sekolah cinta kasih itu seolah-olah menjadi sebuah impian belaka, bukan menjadi kenyataan bagi banyak anak. Karena banyak anak justru mengalami sebaliknya. Keluarga bukan sekolah cinta kasih, tetapi keluarga sebagai tempat yang tidak aman. Nah, ini adalah sebuah tantangan sekaligus kelemahan. Dan perceraian, Bapak Ibu, teman-teman, berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2023,
perceraian paling tinggi terjadi tahun 2022. Ini sama dengan catatan tadi dari Kementerian PPPA. Kekerasan dalam rumah tangga paling tinggi terjadi jumlahnya di tahun 2022. Kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian pun demikian. Jumlahnya mencapai 516.334 kasus. Dan lihat kasus tersebut mayoritas didominasi oleh pasangan muda dari generasi milenial yang berusia 30 sampai 40 tahun, Bapak Ibu. Karena itu kalau ada generasi muda yang lalu enggan untuk membangun hidup berkeluarga, nampaknya itu bukan lagi menjadi sebuah gejala, tetapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Akan berbahaya kalau itu menjadi sebuah gaya hidup, style of life, yang lalu nanti menjadi apa? Menjadi sebuah gerakan yang dipilih, apalagi menjadi primadona. Kalau itu sampai terjadi, maka bukan hanya negara, tapi gereja pertama-tama akan mengalami kekurangan anggota. Gereja makin lama akan makin sepi, seperti yang sekarang banyak sekali terjadi di Eropa. Nah, perceraian meningkat juga karena meningkatnya individualisme dan kemudian menurunnya komitmen. Nah, ini tadi kan karena banyak sekali kelemahan seperti kurang dewasa, pemahaman yang kurang, dan seterusnya yang tadi di slide-slide depan tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mereka yang mengalami seperti itu, hidup di dalam kelemahan itu, mengalami bingung, mengalami kesedihan, jelas terbebani, jelas mengalami lonely, kesepian, bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti itu, mereka mengalami putus asa. Nah, ini yang disebut lalu kalau dalam konteks iman adalah krisis iman. Jadi mereka yang hidup di dalam kelemahan tadi, kekerasan ini, lalu hidup dalam kemiskinan dan seterusnya, itu mengalami dalam kacamata iman disebut krisis iman. Dan krisis iman ini yang merintangi, bahkan akan menghalangi keluarga untuk setia pada imannya. Karena itu maka kalau kita mendengar, oh ada umat kita yang pindah agama setelah mendapatkan sembako dari kelompok lain. Nah, sebenarnya sumbernya apa? Sumber masalahnya ada krisis iman. Krisis yang mungkin disebabkan karena kelemahan-kelemahan tadi itu. Kelemahan-kelemahan tadi itu. Maka kalau ada umat yang pasangan hidupnya dipanggil Tuhan, jelas itu akan mengalami krisis dan itu butuh pendampingan. Nah, katekese keluarga nanti itu masuk ke situ. Dan ini sebuah apa ya? Sebuah panggilan bagi katekis-katekis zaman now ini. Karena dihadapkan kepada kita sebuah medan pertempuran antara kekuatan perubahan yang dahsyat tadi yang benar-benar mencengkeram orang-orang dengan kita yang mau mendorong, mendampingi agar mereka tetap bertahan dalam iman gitu. Jadi saya ulangi, situasi yang mereka alami, kesedihan, terbebani, bingung, putus asa bagi anggota keluarga, itu mereka mengalami krisis iman, dan krisis iman itulah yang merintangi, membatasi, bahkan menghalangi untuk setia pada imannya, pada iman Katolik, dan untuk menghidupi nilai-nilai luhur perkawinan. Jadi banyak sekali yang terjadi sebuah proses jauh dari iman karena peristiwa-peristiwa yang dialami tadi itu yang banyak tadi Bapak Ibu. Ada yang pasangannya meninggal, ada yang mengalami kemiskinan, ada yang tidak memahami makna dan tujuan perkawinan dan seterusnya. Itulah poin-poin yang membuat orang mengalami krisis iman. Nah, disinilah kita sebagai katekis dipanggil untuk melakukan katekese keluarga. Ini tadi yang saya singgung, Paus Yohanes Paulus kedua. Boleh ya Bu Agustina 5 menit lagi ya, 3 menit ya? Boleh Pak, boleh. Ya. Nah, Yohanes Paulus kedua dalam anjuran apostoliknya Familiaris Consortio ini tahun 1981 Bapak Ibu menyoroti kondisi yang seperti itu tadi dan bagaimana kita sebagai orang Katolik sebenarnya bukan hanya katekis, apalagi katekis dipanggil untuk terlibat aktif
di dalam proses pendampingan keluarga-keluarga seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu teman-teman membaca anjuran Apostolik Familiaris Consortio ini. Ini di internet bisa di-download, sudah ada. Di imankatolik.com juga ada. Nah, di dalam Familiaris Consortio ini, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa katekese keluarga adalah katekese teladan. Nah, ini betul tadi saya mencatat yang disampaikan oleh Bu Sarneti tadi itu. Karena saya berasal dari keluarga, saya mempunyai keluarga, saya mempunyai anggota keluarga. Maka saya sebagai seorang katekes perlu mendalami katekese keluarga ini. Karena secara prinsipil, secara mendasar, katekese keluarga ini adalah katekese pastoral kehadiran keteladanan. Berbeda dengan katekese-katekese lain, seperti misalkan saya mempersiapkan krisma, itu berbeda banget. Karakteristiknya berbeda. Walaupun memang di sini juga dibutuhkan orang atau katekes menyampaikan ajaran-ajaran. Tapi lebih daripada itu adalah pastoral kehadiran keteladanan menjadi yang utama. Nah, di dalam katekese ini Paus menegaskan agar dihindarkan sebuah bentuk indoktrinasi. Indoktrinasi itu sebuah penyampaian ajaran-ajaran yang memaksa menyekokin seseorang gitu. Padahal dia nggak paham. Apalagi nasihat-nasihat moralis. Maksudnya nasihat moralis itu begini. Ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, lalu dia menerima bingkisan dari tempat lain, lalu dia pindah ke sana. Nasihat moralis itu akan mengatakan begini, kamu itu ya sudah dibaptis secara Katolik, sudah dibantu oleh PSE, hanya karena mendapatkan sembako, lalu itu kamu pindah. Nah, itu moralis banget, Bapak Ibu. Itu nggak dibutuhkan. Karena orang itu pindah gereja, pindah agama itu pasti mengalami sebuah krisis iman yang disebabkan oleh situasi yang membuat putus asa. Karena itu akar masalah mengapa dia putus asa sampai krisis iman itulah yang harus kita gali. Dan karena itu kita lebih banyak mendengarkan dan mendoakan. Nah, itu. Oke. Karena itu maka katekese keluarga menjadi sebuah upaya Bapak Ibu mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Maka tepat sekali yang dikatakan Bu Sarneti tadi. Ketika Bu Sarneti sebagai katekis, kan saya berasal dari keluarga, saya punya keluarga. Penghayatan keimanan saya di dalam keluarga itu akan terwariskan kepada anak-anaknya melalui tutur katanya, melalui kesehariannya. Gitu. Ibu Bapak bisa bayangkan jika semua umat Katolik itu memang terpanggil menjadi katekis-katekis dalam katekese keluarga. Itu kan kerennya banget lah. Nah, karena itu maka katekese keluarga hanya dapat diberikan oleh orang tua menurut Paus. Bukan oleh imam dan biarawan. Nah, ini yang menghibur saya sebenarnya. Ketika malam ini saya secara penyelenggaraan ilahi berbagi ini, karena Romo Purbo itu memang berhalangan. Ini kalimat ini menghibur saya. Katekese keluarga ini hanya dapat diberikan sebenarnya oleh orang tua. Imam dan biarawan itu tidak dapat mengambil alih tugas ini, tapi ada penjelasan lagi. Memang secara teologis imam itu memahami lebih baik, lebih dalam. Karena itu imam memang menjadi apa? Menjadi penasihat rohani dan seterusnya. Nah, katekese keluarga tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih. Dan karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Lalu itu kepada siapa? Nah, kepada keluarga-keluarga Katolik, Bapak Ibu. Keluarga-keluarga katekis. Di tengah arus budaya konsumerisme, materialisme, dan semuanya tadi, maka hendaknya orang tua memperlihatkan kepada anaknya. Bu Sarneti memperlihatkan kepada anaknya. Bu Monika kepada anaknya. Pak Vincent kepada anaknya. Pak Adrianus kepada anaknya. Ya, memperlihatkan kepada anaknya bahwa manusia itu lebih bernilai karena kenyataan dirinya dibandingkan dengan apa? Dengan harta benda. Tidak, kan kita tadi sudah melihat tantangan yang sangat besar adalah konsumerisme, materialisme, hedonisme. Nah, kalau orang sudah terrasuki oleh semangat konsumerisme, materialisme, maka melihat
anak pun itu maaf nih, lebih sebagai material Bapak Ibu, sebagai benda. Contoh nih, maaf ya, contoh. Anak berprestasi untuk hanya lebih memenuhi, memuaskan nafsu orang tuanya. Wah, anak gua nih berprestasi, anak gua di sana sini juara, anak saya ngeles sini, anak saya ngeles sini. Padahal anak itu stresnya luar biasa. Nah, kalau dilihat dari sisi edukatif itu seperti itu, bahwa semangat materialisme itu jika merasuki seseorang bisa melihat orang lain nggak lebih dari sekedar materi yang bisa memuaskan dirinya. Dan karena itu maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, mungkin itu dulu ya, Oke, Pak. Bu Thank you, Pak. Agustina ya. Kita break Ya. dulu ya. Nanti saya lanjutin. Kita ya. Mari kita dengarkan lanjutkan ya, Pak, untuk sesi kedua ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kelihatan ya, Bu ya. Terlihat, Pak, dengan jelas. Oke. Belum di Nah. ini aja sih, Pak. Ya. Oke. Sip. Nah, lingkup katekese kita adalah jelas pelakunya adalah orang tua Katolik ya. Itu pelakunya. Nah, kalau ada pertanyaan sebenarnya yang berkatekese bisa nggak orang muda yang belum nikah? Ya bisa saja. Nggak masalah. Tapi yang utama memang sebenarnya adalah mereka yang sudah berkeluarga, karena ini lebih kepada sebuah kesaksian sebenarnya. Nah, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, kita sudah tahu itu adalah menjadi sebuah panggilan utama bagi keluarga, bagi orang tua. Orang tua mengatakan mungkin membiayai anak sekolah, membesarkan itu gampang, tetapi mendidik susah. Dan panggilan utama adalah mendidik anak. Mendidik anak. Untuk apa? Dan ini sebenarnya ketika orang tua itu melaksanakan panggilan pendidikan anak, dia sudah terlibat ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan. Jadi kalau orang tua atau keluarga yang menelantarkan anak tidak mampu mendidik anak, sebenarnya tidak terlibat di dalam karya penciptaan Tuhan. Inilah lalu nanti kita akan menemukan di slide berikutnya bahwa panggilan berkeluarga itu begitu luhur banget, begitu mulia banget. Karena memang sungguh terlibat di dalam karya penciptaan. Jika orang tua memang melaksanakan panggilan utamanya yaitu mendidik anak. Nah, karena itu Bapak Ibu, cinta kasih ayah dan ibu di dalam perkawinan yang monogam dan tidak terceraikan itu akan sangat mempengaruhi pandangan anak tentang nilai kehidupan yang sangat Kristiani. Artinya begini, ketika di dalam keluarga Katolik itu terjadi bahwa menikah lagi, ya itu sebenarnya mempengaruhi penghayatan anak-anak terhadap nilai-nilai Kristianitas. Ini ajaran gereja mengatakan dengan sangat jelas, pendidikan orang tua kepada anak terkait pembatinan nilai-nilai itu bisa dilakukan dengan apa? Kesetiaan orang tua di dalam perkawinan Katolik monogam dan tidak terceraikan. Dan karena itu maka di dalam gereja Katolik nanti kita temukan tidak ada yang namanya cerai, itu nggak ada. Itu sebenarnya dalam kaitan secara tidak langsung terkait dengan penanaman nilai-nilai Kristianitas ini kan gitu. Nah, cinta kasih orang tua itu diwujudkan, bukan diungkapkan, diwujudkan di dalam keramah tamahan. Ini sengaja saya warnain berbeda. Karena itu kalau orang tua galak luar biasa kepada anak sampai main tangan, jelas banget Bapak Ibu. Konsep cinta kasih di dalam diri anak itu ambiar, bubar. Juga diwujudkan di dalam ketabahan. Maksudnya begini. Ketika orang tua tabah berjuang keras di dalam memperjuangkan ekonomi keluarga, itu anak-anak akan melihat. Anak-anak akan melihat, merasakan betapa orang tua saya mencintai saya karena orang tua saya itu tabah mengalami sebuah ketidaknyamanan dalam sebuah perjuangan demi keluarga, gitu loh.
Nah, ketika orang tua juga berbaik hati kepada anak tanpa syarat, itu anak juga melihat itu sebagai ungkapan cinta kasih, maka menjadi sebuah perdebatan. Jika orang tua akan memberikan hadiah kepada anak dengan syarat kamu ranking ya nak, kamu juara ya nak. Nah, itu menjadi perdebatan di dalam psikologi pendidikan. Dan gerakan psikologi pendidikan tidak merekomendasikan hal seperti itu. Ini otokritik sebenarnya untuk keluarga-keluarga Katolik. Karena memang cinta kasih itu di dalam konsep gereja Katolik itu tanpa pamrih, apalagi orang tua kepada anak. Bahkan konsep cinta kasih tanpa pamrih ini Allah Bapa kepada manusia, cintanya nggak akan pernah berubah walaupun manusia itu berdosa. Sama orang tua dengan anak. Maka kebaikan hati, kemurahan hati orang tua kepada anak yang tanpa syarat itu akan dirasakan oleh anak sebagai bentuk cinta kasih. Dan itu adalah pendidikan cinta kasih. Karena itu sejak di depan tadi pentingnya sebuah keteladanan. Yang berikutnya diwujudkan juga dalam sebuah pengabdian. Kata abdi itu kan hamba. Kalau pengabdian itu sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Pelayanan. Orang tua yang melayani keluarga, pasangan hidupnya, anaknya, itu orang tua yang mengungkapkan, mewujudkan cinta kasihnya. Dan anak akan belajar. Oh, mencintai itu berarti saya melayani ya. Contoh misalnya nih, seorang ayah diminta menjemput anaknya. Padahal ini capek banget, tapi anaknya baru pulang. Dan dia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu akan membekas di dalam diri anak. Oh, orang tua saya mencintai saya gitu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kekuatan cinta ini akan membuat sang anak itu merasa akan bertanggung jawab kendati dia jauh dari orang tua. Nah, tadi sikap tanpa pamrih sudah, kebaikan hati dan pengorbanan diri, jelas. Pengabdian dan pengorbanan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud pengorbanan itu lebih dalam daripada sebuah pengabdian. Pelayanan lebih dalam daripada itu. Ada orang tua yang rela menyerahkan anggota organ tubuhnya untuk anaknya. Wah, itu banyak orang tua yang rela. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, seandainya mungkin biar saya yang dipanggil oleh Tuhan, jangan anak saya. Orang tua rela menggantikan posisi anak. Maka kalau anak itu berbakti kepada orang tua ya sudah selayaknya. Tapi zaman sekarang kita banyak menjumpai sebaliknya, orang tua yang berbakti kepada anak. Kecil dibesarkan, besar disekolahkan, setelah sekolah bekerja nikah, punya anak, anaknya tetap aja yang merawat orang tuanya. Jadi ya oke, ini sekedar juga. Nah, itu Bapak Ibu lingkupnya. Nah, ini petunjuk bagi pastoral, lingkup katekis. Yang katekis ada 6, saya akan cepat ini karena ada bagian yang saya akan sedikit lebih dalam. Yang pertama, katekis seorang muda dan orang dewasa yang sedang mempersiapkan perkawinan. Familiaris Consortio artikel 53. Nah, ini apa sih sebenarnya? Yang dimaksud ini gini. Jadi, pastoral atau kese-kese yang menyediakan pembinaan jangka panjang, jangka pendek, dan yang langsung untuk perayaan sakramen perkawinan yang ditampilkan sebagai satu panggilan sejati. Maksudnya pendampingan kepada orang-orang muda yang mau menikah. Nah itu. Dan di sini pada pembekalan persiapan ini, pasangan ini bisa diberikan sebuah pewartaan, di mana pewartaan itu seyogianya arahnya agar pasangan itu mampu menjalin komitmen seumur hidup. Karena itu maka istilah kursus persiapan perkawinan kan sekarang diganti ya. Diganti dengan MRT ya. Betul ya? Bu Agustina betul ya? Ya. Pak, saya nggak tahu Pak. Iya. Maka sekarang nggak tahu ya. Maka saya kasih tahu nih. Jadi Siap Pak. maka dulu kan kita mendengar istilah kursus persiapan perkawinan ya. Nah,
Karena arahnya sebenarnya katekese keluarga ini itu untuk jangka panjang, jangka langsung yang mampu membuat pasangan berkomitmen sepanjang hidup, maka istilah kursus itu dihilangkan menjadi MRT, membangun rumah tangga. Nah, semoga pergantian istilah atau diksi ini juga mempengaruhi sebuah proses persiapannya. Nah, itu yang tahu persis kalau ada katekis di sini yang juga terlibat di dalam seksi kerasulan keluarga. Lalu yang kedua, katekese pasangan-pasangan pada masa awal pernikahan. Jadi ini sebenarnya lebih kepada masa mistagogi ya. Nah, ini di banyak paroki kayaknya belum familiar nih. Nah, kalau ada yang berinisiatif, misalkan Bu Tere mau membuat satu kegiatan yang seperti ini kerennya pakai banget nih. Jadi katekese diberikan dalam bentuk mistagogi kepada pasangan yang baru saja setelah melakukan pernikahan. Karena mereka kadang mengalami shock, waduh, begini ya hidup berkeluarga ini ya. Nah, di sini untuk membimbing mereka untuk menemukan bahwa mereka itu menjadi seperti apa setelah menerima sakramen perkawinan. Jangan sampai setelah mereka mendapatkan sakramen perkawinan malah hidupnya malah tidak menjadi tanda dan sarana Allah berkarya di situ gitu. Nah, itu nggak boleh sampai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah katekese orang tua yang memohon baptisan anak bagi anak-anaknya. Nah, saya pikir ini banyak paroki sudah melakukan. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta ini, Bu Tere kalau di Trinitas sudah disampaikan, itu rekoleksi kepada orang tua yang mau membaptiskan anaknya, anak-anak bayi itu, rekoleksinya dirancang 4 jam. Saya nggak tahu kalau di Alam Sutra. Dirancang 4 jam, tapi kemarin akhirnya didiskusikan lebih jauh. 1,5 jam aja sudah pada kayak cacing kepanasan. Ya gimana, mau 4 jam. Nah, sesungguhnya yang mau disasar itu adalah apa? Agar orang tua itu mempunyai sebuah dasar bagaimana mendidik anaknya. Nah, itu. Nah, ini biasanya saya memberikan rekoleksi ini di Trinitas. 4, katekese orang tua yang anak-anak mereka mengikuti program inisiasi. Ini juga sudah diberikan. Misalkan rekoleksi orang tua calon krisma, rekoleksi orang tua calon penerima komuni pertama. Nah, ini di paroki-paroki sudah dilaksanakan. Yang kelima, ini katekese antar generasi itu maksudnya begini ya. Maksudnya bahwa di situ terjadi berbagi pengalaman antara generasi kita dengan generasi muda. Jadi generasi kita ini menceritakan perjuangan hidup berkeluarga, maknanya, suka dukanya, tetap bertahan di dalam kesulitan. Sehingga generasi muda itu bisa menimba dari pengalaman itu inspirasi-inspirasi yang diarahkan agar berani memutuskan untuk ya hidup berkeluarga adalah panggilan luhur. Nah, itu. Nah, lalu ada ME juga di setiap paroki itu ada. Nah, sekarang Bapak Ibu isinya apa? Ini saya akan dalam untuk beberapa slide ke depan. Jadi isi katekese keluarga sebenarnya lebih kepada spiritualitas Injil. Kalau saya menyebut spiritualitas Injil, sebenarnya adalah yang saya maksudkan mewartakan kabar baik. Kalau saya mengatakan mewartakan kabar baik itu begini. Orang yang hidup berkeluarga mengalami pahit getirnya perjuangan jatuh bangunnya, entah itu dalam ekonomi, mendidik anak, atau apapun, itu mampu merefleksikan bahwa melalui peristiwa itu Allah menyampaikan sebuah keselamatan dan inilah kabar baiknya. Nah, jadi katekese keluarga itu isinya adalah di dalam setiap peristiwa, entah tadi yang membingungkan, krisis iman, itu Allah hadir dan berkarya dan menyelamatkan gitu.
Nah, bagaimana itu bisa ditemukan? Itu bisa ditemukan, bisa disampaikan hanya oleh katekis yang memang di dalam perjuangan berkeluarganya mampu mengatasi krisis itu, dan di dalamnya Tuhan memang bukan sekedar menyertai, tapi Tuhan menjadi nahkoda yang menyelesaikan krisis itu. Yang dulu pernah saya sebut itu sebagai pengalaman akan Allah. Nah, ini disebut sebagai Firdaus baru. Jika keluarga yang mengalami kesulitan mampu untuk tetap bertahan dalam krisis itu, maka keluarga itu menjadi Firdaus baru. Dan itu adalah anugerah, itu adalah pemberian, diberikan oleh Allah, dan itu diberikan kepada keluarga-keluarga. Jadi generasi anak-anak muda yang takut tadi, ketika diberi pewartaan yang sifatnya benar-benar sharing seperti ini, diharapkan bahwa mereka, oh ya, berani mengambil keputusan untuk menyambut panggilan hidup berkeluarga. Itu sebenarnya. Nah, katekese keluarga itu adalah meningkatkan pendampingan pastoral bagi orang tua dalam membina perkawinan. Jadi ini kita lebih merujuk lagi sekarang, yang dimaksud katekese keluarga isinya adalah pendampingan pastoral bagi orang tua di dalam membina perkawinannya atau keluarganya itu. Nah, karena itu maka saya menambahkan di dalam slide ini yang tadi keluarga sebagai sekolah cinta kasih seolah menjadi mimpi bagi anak-anak muda yang hidup dalam keluarga yang mungkin cekcok, keluarga yang orang tuanya sering berantem, keluarga yang mengalami kekerasan. Dan sesungguhnya lah keluarga itu menjadi sekolah cinta kasih. Pertama, jika di situ setiap anggota keluarga melihat masing-masing pribadi itu sebagai istimewa dan citra Allah. Nah, ini memang nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Ini nggak mudah. Ini mesti menjadi sebuah refleksi dan terus-menerus diingatkan kepada kita. Apalagi ketika keluarga tersebut mengalami sebuah goncangan persoalan. Ini nggak mudah banget. Ini mudah saya sampaikan dalam situasi seperti sekarang. Tapi ketika keluarga tertentu mengalami situasi yang terguncang, ini kalimat ini nggak mudah diiyakan. Lalu yang kedua, di dalam keluarga itu anak belajar bagaimana sih mencintai. Praktik baik mencintai itu kayak mana sih gitu. Yang tadi saya sebutkan, misalkan ada orang tua, ayah menjemput anaknya, itu praktik baik mencintai. Orang tua itu melakukan pengabdian bahkan pengorbanan. Contoh anaknya sakit, orang tua itu menjaga, bukan hanya menjaga. Bahkan ketika anaknya nggak bisa pergi ke kamar kecil, dituntun, nggak bisa dicebokin walaupun sudah besar. Itu kan sebuah pengorbanan yang luar biasa, dan itu pendidikan cinta kasih praktek yang luar biasa, Bapak Ibu. Maka ada keluarga tertentu ketika anggota keluarganya sakit, mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana mencintai itu bisa dipraktekkan gitu. Nah, ini saya menemukan dan saya juga mengalami. Di dalam keluarga anak belajar berdoa. Jadi kalau ada anak yang nggak hafal doa Bapa Kami, ya jangan disalahkan guru agamanya. Lihat keluarganya, pernah nggak berdoa bersama? Gitu. Di dalam keluarga anak belajar bagaimana mendengarkan. Kalau anak ngomong orang tua saja nggak melihat dan tetap main HP, jangan harap anak itu di luar ketika ada orang ngomong kepadanya dia mendengarkan orang itu. Dan nanti kalau dia besar, dia sudah bekerja, pimpinan di tempat dia kerja bicara kepadanya, dia kurang perhatian. Maka prestasinya juga begitu-begitu aja, dan mungkin dalam waktu 3 bulan dia akan diganti kan gitu. Di dalam keluarga anak belajar hormat, di dalam keluarga anak belajar santun, di dalam keluarga anak belajar sabar, dan seterusnya Bapak Ibu. Disinilah pentingnya yang namanya dialog. Bukan menggurui, bukan menasehati. Yang saya maksud dialog itu sebenarnya lebih saling mendengarkan ya. Jadi kalau ada yang salah satu kayak rudal Israel gitu ya, satu mendengarkan,
Nah, gitu. Dan di dalam keluarga itu anak juga belajar bagaimana tidak mencari kesalahan pihak lain. Nah, itu. Oke. Kita lanjut. Nah, keluarga yang mengandalkan Allah. Ini isi yang kedua. Yang isi pertama kan keluarga menjadi sekolah cinta kasih. Ini isi katekese yang pertama. Isi yang kedua, keluarga yang mengandalkan Allah. Bagaimana sih keluarga mengandalkan Allah? Keluarga yang percaya Allah tidak akan meninggalkan. Jadi Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, tempo hari saya pernah bersharing dan di kelas kita juga ada yang bersharing ya pada waktu beliau harus kemoterapi, luar biasa itu sharingnya, saya sangat terharu banget. Di situ beliau percaya banget bahwa Allah tidak akan meninggalkan gitu. Nah, isi katekese keluarga itu karena tadi kan kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di 3 slide sebelumnya, itu kan pendampingan pastoral bagi orang tua di dalam apa? Membina keluarga atau perkawinannya. Maka ini mengandaikan bahwa keluarga mempunyai kesulitan di dalam perkawinan atau di dalam hidup berkeluarga. Nah, katekese keluarga itu isinya bahwa mengafirmasi, memperkuat kalau Allah itu nggak akan meninggalkan Anda gitu. Saya contohkan. Tadi saya kasih contoh ada umat yang karena diberi sembako lalu pindah agama. Ya, karena lingkungannya atau gerejanya tidak memberikan sembako kan gitu. Dia merasa gereja meninggalkan dia. Gereja tidak hadir ketika dia nggak mempunyai beras untuk dimasak. Lalu ada gereja lain memberikan beras. Ya sudah dia ke situ kan gitu. Nah, mampukah kita meyakinkan kepada keluarga yang mempunyai masalah entah itu ekonomi atau apapun, meyakinkan bahwa Allah itu nggak akan meninggalkan gitu. Tapi ini bukan nasihat moral, ya. Ini pastoral. Pastoral itu kan pendampingan. Berarti memang apa yang dia butuhkan itu terpenuhi gitu loh Bapak Ibu, teman-teman. Karena itu maka katekese keluarga ini agak berbeda banget dengan katekese lainnya. Karena misalkan keluarga ini mempunyai kesulitan bahkan terancam rusak perkawinannya, bagaimana meyakinkan bahwa dalam persoalan ini Allah nggak akan meninggalkan dan akan menyelamatkan perkawinannya. Bagaimana ini? Itu nggak mudah banget. Oke, yang kedua, tantangan adalah kesempatan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Tadi kita bicara tantangan, kelemahan. Bagaimana melihat tantangan konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan seterusnya tadi kelemahan yang banyak tadi, itu menjadi sebuah kesempatan bertumbuh dalam iman gitu. Kan ini berarti melihat situasi yang negatif, kekurangan, melihat masalah, di dalam masalah kekurangan itu ada kesempatan iman bertumbuh gitu. Nah, ini memang sekali lagi it's not easy, tidak mudah. Karena ini membutuhkan sebuah keteladanan banget. Jadi kalau katekis belum mengalami ini, kayaknya akan berat. Tapi kalau katekis sudah mengalami ini, dia bisa menguatkan. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak jika teman-teman mengalami kesulitan, lihatlah bahwa kesulitan yang teman-teman alami itu digunakan oleh Tuhan untuk mempersiapkan teman-teman menguatkan orang lain yang mempunyai kesulitan yang sama. Gitu. Supaya teman-teman belajar dari pengalaman kesulitan itu, sehingga ketika orang lain mempunyai kesulitan yang sama, teman-teman bisa hadir, menguatkan dan menghadirkan Tuhan di situ gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga, melalui tantangan Allah sedang mengerjakan karya keselamatan di dalam keluarga itu. Sekali lagi ini memperkuat sebuah keyakinan bahwa masalah tidak akan menghancurkan orang. Masalah seharusnya tidak menghancurkan keluarga. Kesulitan seharusnya tidak memperburuk keluarga, karena itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat Allah berkarya mau menyelamatkan keluarga itu. Karena itu bertahanlah ketika mengalami kesulitan.
Nah itu. Dasarnya apa? Ini yang sudah saya singgung berkali-kali dan akan terus-menerus Bapak Ibu. Harus menemukan pengalaman Allah yang mengasihi dan menyelamatkan. Ini harus kudu. Pertemuan kemarin saya singgung karena ini menjadi landasan yang sangat kuat apapun pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, kalau kita mempunyai pengalaman di mana Allah sungguh mengasihi menyelamatkan saya, maka pelayanan saya akan sangat efektif untuk menguatkan orang lain gitu. Nah, yang berikutnya, gereja, isi katekese berikutnya adalah yang ketiga, gereja hadir menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Contoh tadi ketika ada warga kita, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, nggak ada uang untuk menyekolahkan anaknya itu 6 gitu. Ya jangan bilang makanya jangan beranak banyak-banyak Bu, nah, nggak bisa juga. Kan begitu, nggak bisa juga. Makanya hidup sudah sulit lagian Ibu, nggak hati-hati, sudah punya anak 4, sekarang tambah 1 lagi. Wah, nggak dibutuhkan itu di dalam katekese. Karena katekese keluarga itu, kita katekes itu harus menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Kalau katekisnya nggak bisa membantu, ya lebih baik nggak usah ngomong. Nah, gitu loh. Nah, maksudnya adalah agar keluarga merasa tidak ditinggalkan, tidak dihakimi, tapi dikasihi, Bapak Ibu. Ingat, yang kita hadapi adalah keluarga yang mengalami tantangan dan kelemahan. Maka kalau keluarga itu dihakimi, keluarga itu ditinggalkan, yakinlah bahwa keluarga itu diambil oleh apa? Oleh tempat lain. Nah, gitu. Diselamatkan oleh tempat lain. Nah gitu, sehingga apa? Kita sebagai katekis, sebagai anggota gereja, turut bertanggung jawab atas hilangnya domba itu. Nah ini isi yang ketiga. Jadi isi yang ketiga, kita dipanggil sungguh agar menampakkan wajah Allah yang apa? Berbelas kasih dan murah hati. Nah yang keempat, diharapkan menampilkan wajah Allah pengampun, tidak menghakimi. Ini banyak sekali terjadi ketika ada keluarga yang tidak aktif karena mengalami kesulitan, entah relasional dengan suami istri atau dengan anak, lalu nggak aktif di gereja, nggak aktif di lingkungan. Lalu bilang begini nih, katekis atau pengurus lingkungannya, sudah dibantu juga, anaknya juga sudah diusulin dapat asak, Natal dikasih sembako, masih juga nggak pernah aktif, gitu. Nah itu salah. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, ini adalah wajah Allah yang ditampilkan dalam diri Yesus yang juga harus kita tampilkan. Karena itu maka semua orang dipanggil menjadi kudus atau kekudusan. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya di surga, itu adalah sempurna. Dan Lumen Gentium artikel 124 itu menggunakan istilah kesempurnaan cinta kasih. Jadi ketika kita berkatekese dalam keluarga yang mempunyai persoalan, itu sebenarnya kita sedang berproses Bapak Ibu. Katekis juga sedang berproses untuk menyempurnakan cinta kasih kita gitu loh. Karena itu perutusan di dalam pelayanan itu tidak serta-merta itu ditujukan hanya untuk yang kita katekesi gitu loh. Tapi untuk kita juga gitu loh. Contoh hari ini misalkan saya berbagi ini sebenarnya kan nggak hanya untuk teman-teman yang di seberang sana, tapi ini kan untuk saya juga kan gitu loh. Nah itu maksudnya. Nah berikutnya, banyak jalan untuk bahagia. Artinya begini, Bapak Ibu, Tuhan ini yang kedua di bawah ini, Tuhan itu menghendaki manusia itu bahagia dan selamat. Dan untuk bahagia dan selamat itu banyak sekali caranya, banyak sekali jalannya. Pernikahan dalam hidup berkeluarga itu termasuk jalan untuk bahagia. Karena itu maka Matius 10 ayat 37 sampai 38 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak memikul salibnya mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah setiap kali mengalami kesulitan apapun bentuk panggilan kita, sebenarnya di situ Allah mau menyampaikan, memberikan bahagia. Nah, artinya apa? Ketika kita mengalami penderitaan, kita nggak boleh bilang, ini penderitaan dari Allah. Oh, enggak. Allah itu nggak memberikan penderitaan, salah. Allah itu nggak memberikan celaka, enggak Bapak Ibu. Allah itu memberikan apa? Memberikan selamat dan bahagia. Tapi kalau manusia tidak bahagia dalam kondisi tertentu, berarti dalam kondisi tertentu itu manusia itu harus dibantu oleh yang namanya katekis tadi untuk tetap bisa berbahagia dalam penderitaannya gitu. Itulah yang disebut sukacita. Agak susah dipahami tapi ini keren kalau bisa. Nah, contoh yang sangat konkret adalah perkawinan di Kana, di mana Allah hadir melalui diri Yesus. Allah membantu mempelai, keluarga mempelai itu mengatasi krisis. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, saya di sini membuat warna yang berbeda. Di dalam keluarga, di dalam perkawinan, itu ibaratnya yang perkawinan di Kana kekurangan anggur, itu pasti ada yang namanya krisis. Pasti ada yang namanya krisis. Ya, tapi lihat, krisis di dalam berkeluarga atau perkawinan itu bukan akhir dari cerita. Kekurangan anggur itu bukan akhir dari cerita pernikahan di Kana, bukan. Kenapa? Karena kekurangan anggur di Kana itu baru awal dari apa? Awal cerita Allah menyelamatkan keluarga itu. Jadi krisis yang dihadapin manusia itu baru awal di mana Allah mau menyelamatkan keluarga itu. Semoga di sini paham. Pertama, Yesus itu ada di dalam krisis-krisis yang dihadapi manusia atau keluarga itu. Yakinkan itu ada. Yesus ada. Maria itu ada di situ. Hanya bagaimana sikap kita, kadang kan nggak melihat Yesus hadir. Dan Yesus hadir di situ untuk melimpahkan berkatnya. Yesus untuk memberikan anggur yang baru. Jadi melalui krisis-krisis itu sebenarnya Allah mau memberikan sebuah sukacita yang baru. Wow banget nih, di dalam situasi yang kayak gini, Allah benar-benar berkarya dalam hidup saya. Ini wow banget. Semoga ini tertangkap, maknanya tertangkap. Oke, nah ini saya akan melihat martabat perkawinan. Masih ada waktu. Bangga menikah karena martabat perkawinan. Tadi di awal saya ulang sedikit. Di awal saya menampilkan sebuah tantangan dan kelemahan yang membuat orang muda itu enggan untuk menikah. Nah, padahal martabat sakramen perkawinan itu sangat membanggakan. Secara yuridis perkawinan itu berstatus sakramen, Bapak Ibu. Itu bila dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya sudah dibaptis. Sekali lagi, perkawinan itu berstatus sakramen bila dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya sudah dibaptis. Karena itu kalau dilangsungkan oleh dua orang yang salah satunya itu operasi kelamin, maka jenis kelaminnya secara kodratinya sama, yaitu sebenarnya enggak sakramen. Kan gitu. Atau salah satu belum dibaptis. Nah, kalau sudah dibaptis itu bisa baptis Katolik maupun baptis non-Katolik. Jadi sakramennya sebuah perkawinan itu ditentukan oleh hal ini. Subjek yang merayakan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Ini kita sudah tahu. Nah, suatu perkawinan Katolik menjadi sah itu dituntut dengan 3 syarat. Ini yang slide-slide ini saya ambil dari bukunya Romo Purbo. Pertama, syarat pertama adalah ada janji perkawinan, ada kesepakatan untuk menikah ya. Ada kesepakatan. Kalau salah satu nggak sepakat, nggak bisa. Kalau salah satu dipaksa, kan kesepakatan itu kan dengan tulus. Tapi kalau salah satu dipaksa tetap nggak bisa. Ya, lalu yang kedua, bebas dari halangan untuk menikah. Karena itu diumumkan. Bebas dari halangan. Bagaimana kalau nggak ada yang tahu halangan itu? Paling tidak yang bersangkutan kan tahu. Karena yang ini kan
subjek yang merayakan perkawinan kan kedua mempelai, si A dan si B, Andrew dan Ani. Kan begitu. Kedua-duanya sudah dibaptis. Dua-duanya ini jenis kelaminnya berbeda. Tapi bukan hanya itu, mereka ada janji kesepakatan menikah. Oke, mereka janji sepakat menikah. Bebas dari halangan, sudah diumumkan 3 kali. Tapi nggak ada yang komplain. Tapi misalkan si Andrew tahu dia ada halangan, tetap sebenarnya itu nggak boleh, nggak sah. Dan dihadiri oleh pelayan secara resmi itu adalah imam dan 2 orang saksi. Jadi imam dan saksi itu kan sebenarnya bukan mensahkan menjadi sakramen. Karena yang membuat perkawinan itu sakramen itu kedua mempelai. Oke. Nah, martabatnya begini, perkawinan itu suatu ikatan mesra cinta bersama. Ini rumusannya agak formal dan legalistik, maka agak susah, tapi saya coba sederhanakan. Jadi begini, martabat sakramen di perkawinan. Perkawinan itu suatu ikatan mesra cinta bersama. Ini kan manusia, ikatan cinta bersama manusiawi dan diangkat ke dalam cinta ilahi. Jadi ketika si Andrew dan si Ani ini menikah di dalam gereja Katolik, kedua-duanya itu berjanji dalam sebuah perkawinan dan keduanya dibaptis, maka cinta mereka yang manusiawi itu diangkat menjadi sebuah cinta ilahi. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya teman-teman, kerapuhan sebagai manusia itu akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun gitu loh. Maka dari sini sebenarnya kita bisa tahu kenapa nggak boleh cerai. Ini secara teologisnya begitu. Nah, disinilah Yesus sebenarnya menyembuhkan ada 2 penyakit fatal yang mengancam perkawinan. Dengan mengangkat cinta manusiawi ke cinta ilahi itu, Yesus sebenarnya menyembuhkan 2 penyakit fatal yang disebut monogam dan perceraian. Artinya begini, poligami dan perceraian. Ini kan penyakit fatal yang sangat menggoda dan mengganggu perkawinan Katolik, karena di dalam masyarakat ada poligami yang sah, cerai boleh, kan begitu ya. Nah, tetapi dengan diangkat dari cinta manusiawi ke ilahian, Yesus itu sebenarnya menyembuhkan 2 penyakit ini. Karena itu maka nggak ada alasan manusia lalu nggak bisa bertahan sebenarnya. Nah itu, lalu dengan penganugerahan martabat sakramen ini, perkawinan manusiawi diberi rahmat kekuatan yang jauh melampaui kekuatan insani. Artinya begini Bapak Ibu, rahmat tadi itu menguatkan manusia yang lemah untuk tetap bertahan, dan itu sumbernya dari Kristus. Karena itu menikmati sakramen-sakramen yang lain hukumnya wajib. Karena itu ke gereja bukan lagi ketika Ekaristi bukan lagi sebagai kewajiban. Karena apa? Ekaristi kita menikmati sakramen lain sebagai bagian agar rahmat yang kita terima dari Allah itu tetap menjadi aktual. Ingat ketika kita bicara sakramen baptis, di mana ada yang namanya rahmat rohani itu menjadi terus teraktual karena kita menikmati sakramen-sakramen lain. Dan inilah kekhasan di dalam gereja Katolik. Nah, ini yang juga sering membuat orang yang non-Katolik itu terpesona dengan perkawinan Katolik. Nah, sebuah pertanyaan, kalau orang lain yang non-Katolik saja terpesona dengan perkawinan Katolik, bagaimana generasi muda kita? Bangga enggak? Kita bangga enggak dengan sakramen perkawinan itu? Nah, sekarang ada hakikat perkawinan gereja. Oke. Saya 5 menit lagi ya, Mbak Bu Agustina ya. Boleh Pak. Ya, nanti kita tanya jawab 1/4 jam. Hakikat perkawinan dan martabat sebagai sakramen dalam formulasi yuridis ketentuan ini Bapak Ibu silakan baca. Di sini sengaja saya tampilkan supaya teman-teman tidak usah mencari di internet terkait dengan kanon yang berkaitan dengan formulasi itu. Nah, beberapa unsur dari perkawinan itu tadi sudah disebut. Di situ ada perjanjian kasih, ada pria dan wanita. Kalau dua-duanya sesama jenis jelas nggak boleh. Ada kebersamaan seluruh hidup, ada keterarahan saling mensejahterakan di antara anggota keluarga itu. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh hitung-hitungan sebenarnya.
Nah, keteraraan pada kelahiran dan pendidikan artinya begini, kalau membangun hidup berkeluarga mereka menikah, si Andrew dan si Ani, tapi mereka sepakat untuk tidak punya anak, itu nggak boleh. Jadi itu terarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Jadi dia terbuka terhadap kehadiran anak dan harus berjuang untuk pendidikan anak. Dan ini adalah perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Dan kanon ini tidak memberikan sebuah definisi dan beberapa pemahaman terkait dengan perkawinan yang sakramen. Pertama, perkawinan ini sakramen karena dua-duanya Katolik. Saya ulangin lagi, perkawinan ini sakramen karena diteguhkan. Jadi ini beberapa pemahaman yang keliru. Jadi begini, ada yang mengatakan perkawinan itu sakramen kalau dua-duanya Katolik, kan enggak? Tadi di depan kan disebut dua-duanya sudah dibaptis. Boleh dibaptis, bukan baptis gereja Katolik, tapi formanya forma Katolik. Dua, ada yang mengatakan perkawinan itu sakramen kalau diteguhkan dalam perayaan Ekaristi, kan enggak? Tadi syaratnya bukan begitu. Atau perkawinan tidak sakramen karena tanpa Ekaristi, itu kan salah. Karena yang membuat bukan itu. Nah, itu Bu Agustina, waktunya masih ada 1/4 jam, cocok dengan skenario saya. Terima kasih, semoga bisa membantu kita lebih memahami bahwa katekese keluarga bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita, dan kita bisa terlibat kalau kita bisa menghidupin itu. Itu saya serahkan kepada Ibu Agustina jika ada yang mau berdiskusi. Oke, thank you banget ya Pak. Saya pun juga sebagai seorang ibu dan juga seorang calon katekes itu jadi langsung ngerasa ya Pak ya. Ternyata apapun yang kita lakukan dalam keluarga, even cuman untuk menunjukkan teladan cinta kasih aja itu udah berkatekese ya Pak ya jadinya ya. Betul banget. Betul Pak. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan sepertinya Pak. Sebentar ya Pak. Pertanyaan, tadi ini Pak Tanto juga mengatakan bahwa yang sudah terjadi di Eropa jumlah orang tua lebih banyak dari orang muda seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pur ya Pak. Gereja juga udah jadi kosong gitu. Jadi kayaknya penting sekali promosi keluarga tradisional dengan warna Katolik itu supaya semakin anak-anak muda mungkin juga semakin paham ya Pak tentang perkawinan Katolik itu seperti apa dan bisa semakin membesarkan kerajaan surga ya Pak. Jadi yang anaknya 6 gak boleh dikritik ya Pak, karena mereka kan yang memperbesar kerajaan surga ya Pak. Saya 3 Pak, jadi saya sudah turut ya Pak. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Ibu Maria Kristina ya Pak Pur. Bagaimana pandangan gereja tentang perjanjian pranikah, tentang pemisahan harta yang dihasilkan sebelum pernikahan? Ya, terima kasih Bu Agustina. Untuk Bu Maria Kristina, terima kasih atas pertanyaan ini karena praktek ini ada di budaya kita. Saya menyebut budaya kita, budaya Indonesia itu ini kuat banget. Apalagi setelah pisah itu ada pembagian gonogini dan seterusnya. Nah, agar ini kan antisipatif banget ya. Saya pernah mendengar kasus seperti ini. Antisipasi jangan-jangan. Jika suatu saat nanti karena suatu hal yang saya tidak tahu dan saya harus berpisah, ini ada. Sudah gini. Nah, Bu Maria Kristina, saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan ajaran gereja kita. Entah itu berdasarkan kanonik tadi, kan sumber yang saya gunakan ini ada 3 ya tadi ya. Yang pertama adalah bukunya Romo Purbo sendiri yang 29 halaman. Nah, ini diperkaya banget dengan surat apostolik Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II. Yang ketiga, dokumen KWI mengenai katekese keluarga. Bu Maria Kristina, saya harus mengatakan bahwa di dalam gereja kita tidak ada. Artinya tidak ada perjanjian pranikah tentang seperti ini. Si Andrew dan si Ani nikah secara Katolik, secara sakramental. Karena mengikat perjanjian perkawinan, keduanya dibaptis ya, keduanya dibaptis dengan syarat-syarat tadi, konsekuen seperti tadi. Dan ini akan membentuk keluarga yang tadi itu kan
keluarga sebagai sekolah cinta kasih itu tidak ada yang seperti ini. Semangat berkorbannya luar biasa. Ketika si Andrew dengan si Ani menikah, yang dua ini menjadi satu. Sehingga apapun harta si Ani dan si Andrew itu satu, Bu. Nggak ada perjanjian pranikah, itu nggak ada. Kalau itu ada, saya harus mengatakan itu adalah budaya setempat. Tapi saya menjawab ini berdasarkan 3 sumber dan ajaran gereja. Ajaran gereja tidak seperti itu. Ajaran gereja itu ketika Ani dan Andrew dan Ani menikah, yang dua ini bukan hanya dua hati. Dua ini adalah dua pribadi yang di belakangnya bahkan ada keluarga besar, ada harta. Ini jadi satu nih. Si Ani mempunyai deposito 10 miliar, si Andrew mempunyai deposito hanya 1 juta. Ketika mereka menikah, ini hartanya satu. Tapi kalau ada perjanjian pranikah, bagaimana? Sekali lagi saya jawab, itu adalah praktek budaya. Kalau di dalam gereja itu nggak ada. Nah, pertanyaan kedua dari praktek ini adalah pernah ditanyakan, kenapa membuat perjanjian pranikah? Itu tadi kebanyakan jawabannya adalah berjaga-jaga. Jika harus pisah sesuatu. Nah, di dalam perkawinan sakramen nggak ada yang harus pisah. Karena itu harus diperjuangkan sampai maut memisahkan gitu loh. Karena itu nanti ini ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Lia Mega ini. Saya lanjut aja ya, Bu. Pertanyaan Bu Mega kan begini, Pak, studi kasus ya. Mana yang lebih baik? Terutama untuk perkembangan anak bertahan dalam perkawinan yang mengalami konflik KDRT, atau dalam keluarga yang bercerai dan tumbuh dengan salah satu orang tua saja. Ini kalau Romo Purbo ini hadir, pasti Romo Purbo akan merujuk pada salah satu kasus juga. Dan salah satu kasus ini sekarang banyak kasus di dalam gereja, di mana perkawinan atau pernikahan minta untuk dipisahkan. Sebenarnya kan nggak ada istilah itu, gitu loh. Nggak ada istilah itu. Atau istilah yang sekarang ada kan anulasi, dianulasi, dinyatakan tidak pernah ada. Tapi karena itu kekerasan dalam rumah tangga, itu kan nggak bisa. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, berarti yang harus diperbaiki mengapa ini menjadi kekerasan. Ada sumber masalahnya yang tadi itu kan. Yang tadi saya sebut ada tantangan dan kelemahan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan anak itu benar-benar mengalami traumatis. Ya, banyak pihak ibu akan mengatakan lebih baik saya membesarkan anak saya sendiri daripada saya menderita dan anak saya sakit luka batin. Itu secara personal akan mengatakan begitu, manusiawi akan mengatakan begitu. Tapi dalam sakramen perkawinan sumber masalahnya harus diselesaikan. Karena itu ada pastoral keluarga, ada konseling keluarga. Kan begitu. Di mana dalam kasus seperti ini, kalau tadi kita bicara martabat sakramen perkawinan, kan masalah, kan kesulitan, kan peristiwa-peristiwa yang mau menghancurkan keluar pernikahan ini, ini harus dilihat sebagai tempat Allah berkarya untuk menyampaikan karya keselamatannya. Nah, karena itu kan tadi saya mengatakan bahwa ini ibaratnya perkawinan di kana yang kekurangan anggur dan ini krisis. Tapi dalam situasi krisis ini kan bukan akhir dari cerita perkawinan. KDRT itu bukan akhir dari cerita dari keluarga A dan B ini. Ini baru awal di mana Allah akan berkarya memberikan anggur yang baru. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kan itu teori, Pak, kan gitu. Itu mudah disampaikan gitu. Iya, saya menyampaikan teori dan ajaran gereja karena tugas katekis itu. Karena itu maka kalau ada seorang katekis yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga dan dia bisa menyelesaikan ini dan tetap mempertahankan perkawinan sakramennya, inilah yang saya tadi sebut disiapkan Tuhan untuk menguatkan orang-orang ini. Bapak Ibu, persoalan ini menjadi sangat pelik dan sangat rumit karena apa? Tantangan konsumerisme, hedonisme, materialisme tadi begitu kuat.
Yang perempuan akan mengatakan begini, tanpa suami saya bisa hidup dan membesarkan anak saya. Kemandirian individualis itu. Jadi karena itu maka saya cukup hati-hati sebenarnya menggunakan diksi atau pemilihan katanya. Karena saya juga nggak mau terjebak seolah-olah ini moralis. Tapi maka saya akan kembali ke Bu Kulina ya tadi ya. Ajaran gereja kita dalam kondisi kayak gini, ini nggak ada yang lebih baik, kecuali sumber masalahnya harus diselesaikan. Kebetulan saya pernah membantu juga, persis seperti ini juga. Dan sudah 7 tahun. Dan itu nggak bisa. Pastor paroki pindah paroki juga. Kan dia harus minta rekomendasi surat pengantar dari romo paroki. Tetap nggak bisa. Yang harus diselesaikan adalah sumber kekerasan dalam rumah tangga itu apa. Itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada tadi itu, semangat cinta kasih. Maka budaya kekerasan harus dirubah menjadi budaya cinta kasih. Dan ini nggak mudah. Dan inilah maka katekese keluarga menjadi sangat tidak mudah. Oke, Pak. Semoga menjawab ya Ibu Maria Kristina dan Ibu Lia. Kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan boleh lewat chat. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Moko. Perbedaannya apa perkawinan Katolik secara sakramen dengan yang beragama lain? Ya, jelas banget ya Pak tadi dari yang kita sharingkan, martabat perkawinan itu menjadi sakramen. Pertama, ketika si Andrew contohnya, Andrew menikah dengan Ani, kedua-duanya Katolik, dan ini sakramen. Yang pertama kan secara teoretik teologisnya tadi cinta yang manusiawi diangkat ke cinta ilahi ya. Tapi sebenarnya dengan kalimat lain mau dikatakan begini Pak, cinta si Andrew dan si Ani ini menjadi sebuah tanda dan sarana Allah menyelamatkan dan menghadirkan cinta kasihnya di dunia. Itu yang sangat membedakan banget. Karena itu maka walaupun terjadi konflik di dalam rumah tangga, ini harus diselesaikan dengan wajah Allah yang hadir menyelamatkan keluarga ini yang penuh belas kasih dan pengampunan. Nggak mudah banget Pak Moko. Itu beda banget. Jadi kalau di agama lain, suami bisa talak 1, sudah cerai. Saya mau ceraikan kamu, suami ngomong begitu, secara legal dia belum cerai, tetapi secara de facto sudah cerai. Iya, sudah itu tinggal mengurus suratnya saja. Dan berbeda, kalau si wanita yang ngomong begitu di agama lain, enggak seperti kalau suaminya bicara. Nah di dalam sakramen nggak bisa ngomong. Nggak ada nih, saya akan ceraikan kamu, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena perkawinan ini sungguh-sungguh tanda dan sarana Allah yang memang menyelamatkan dan mengasihi manusia begitu luar biasanya dengan pengorbanan yang berdarah-darah. Maka untuk menyelamatkan keluarga yang KDRT itu bagaimana si istri berjuang sampai berdarah-darah, minta bantuan pastor, mendoakan, konseling, membawa suaminya. Iya, tidak ada yang mustahil dengan berdoa. Apalagi doa seorang wanita yang menderita. Betul loh, di dalam kitab suci doa dari orang yang menderita itu luar biasa dayanya. Apalagi kalau itu adalah dari seorang ibu dari seorang anak atau ibu dari 6 anak, ibu dari 3 anak. Itu ya Pak Moko. Terima kasih. Matur nuwun Pak Moko. Thank you Pak Pur. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak, kita masih punya waktu ya sebentar. Bagaimana solusi menjalankan katekese keluarga yang ideal apabila ada kendala? Yang pertama, kurangnya pengetahuan agama, punya keterbatasan waktu, ada tantangan teknologi, gadget dan medsos, atau kurangnya dukungan komunitas, misalnya SDM dari gereja setempat kategorial ini maupun teritorial. Kemudian juga apabila ada perbedaan keyakinan dalam keluarga. Tadi mungkin udah nyambung sama yang pertanyaan sebelumnya kali ya Pak ya. Iya.
Kalau ini sih mungkin saya nggak bisa menjawab semuanya, tapi saya mau kembali kepada slide-slide yang sudah saya buat tadi itu berdasarkan 3 sumber tadi. Saya mencoba konsisten saja. Sebenarnya solusinya satu, kitanya yang harus bisa menjadi teladan. Sebenarnya itu, karena memang ini lebih pada sebuah kesaksian. Ini beda banget pastoral ini, itu yang pertama. Kalau kurang pengetahuan agama yang jelas banget lah. Karena memang pengetahuan agama harusnya, semakin pengetahuannya baik, harusnya juga berlakunya baik. Nah, untuk pengetahuan agama kurang, ini harus terus banyak belajar. Kalau keterbatasan waktu, nah ini di tengah-tengah keterbatasan kan bukan berarti nggak punya waktu. Dan sekarang teknologi memungkinkan lintas waktu juga, kayak sekarang saya nggak harus pergi ke alam sutra, tapi kan bisa. Tantangan teknologi mau nggak mau sekarang memang harus menggunakan teknologi untuk lebih banyak pewartaan. Maka Instagram saya banyak sampai sekarang, kalau saya lihat sih nggak ada hal yang negatif atau keluhan, itu nggak ada. Itu sebenarnya saya mau mewartakan aja. Kurangnya dukungan komunitas, nah ini tantangan ini. Kurang dukungan enggak apa-apa, Pak. Kurang dukungan karena yang mendukung paling besar itu adalah Tuhan. Jalan terus saja. Jalan aja. Nah itu perbedaan keyakinan dalam keluarga, ini saya tahu. Ini sangat nggak mudah ini. Karena ini salah satu tantangan dan juga sebenarnya kelemahan yang tadi itu masalah persepsi. Nah, kalau keyakinan di dalam keluarga itu berbeda, bagaimana mau menyamakan keyakinan ini? Kalau saya mengkhotbahi pasangan saya, ya kalau dia terima, saya tahu dia nggak terima, dia lebih keras daripada saya. Ada Pak caranya, Bapak berdoa, doakan. Jika memang perutusan ini Tuhan yang memilih, pasti Tuhan akan memberi jalan. Karena Tuhan nggak akan pernah mengirim kita ke medan pertempuran tanpa Tuhan memberi kita senjata untuk bertempur kok. Itu bagi saya itu begitu ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Pur. Semoga jelas ya untuk Pak Arminto. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, ini dengan banyaknya anomali tadi, gereja Katolik harus bergerak dari mana dalam lingkup paroki dulu nih Pak? Ya, sebenarnya pertama di slide yang nomor 1 tadi itu sangat jelas. Harus berawal dari keluarga. Tetapi konsep gereja Katolik itu kan sebenarnya komunitas basis ya. Komunitas basis itu kan sebenarnya lingkungan. Dan konsep ini sebenarnya diadopsi banyak sekali, dipengaruhi oleh dari konsep pelayanan parokial di Amerika Latin sana, yang komunitas kecil-kecil yang menjadi sel-sel situ. Nah, kalau kita bisa bergerak dari lingkungan kita, keluarga pasti, tapi lebih luas di lingkungan kita, itu sudah wow banget sebenarnya. Karena itu maka katekis paroki seyogianya juga harus aktif berkatekese di lingkungan. Jangan sampai saya aktif di paroki, apalagi sampai ke luar paroki Trinitas, tapi saya nggak aktif di lingkungan. Enggak. Itu ya, Bu. Oke, siap Pak. Oke, mungkin sudah selesai ya pertemuan kita, udah jam 9:02. Catatan buat saya sendiri sih Pak, bahwa kita harus mempunyai menjadi teladan cinta kasih, pengampunan dan sebagainya ya Pak, yang mendengarkan dan lain-lainnya. Jadikan dulu diri sendiri sebagai teladan, kemudian biarkan kita sebagai katekis-katekis ini menjadi bagian dari gereja ya Pak ya, untuk menampilkan citra wajah Allah gitu kan, supaya mereka semua juga bisa merasakan kehadiran Allah sendiri gitu kan dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dan setiap keluarga yang sedang bertarung dengan dengan permasalahannya itu, ini itu adalah awal tapi bukan akhir ya Pak, karena akhir itu selalu ada anggur baru. Betul sekali, Bu. Ada anggur baru. Setia dalam menghadapi itu semua. Oke Pak, itu catatan buat saya nih Pak. Keren, catatannya keren. Sebagai ini juga. Refleksinya. Oke.
Oke, terima kasih ya teman-teman semua untuk kehadiran malam ini. Kita mungkin foto bersama dulu. Siapa yang bisa bantu foto?